Bunda menghubungi saya ya. Ada yang akan disampaikan Bunda? Oh iya, bukan itu. Saya mau menyampaikan terkait pembelajaran saya yang kemarin. Ya. Saya melihat di kelas itu ternyata ada salah satu siswa yang dia itu sebenarnya yang pandai, cuman dia itu untuk pembelajaran itu malas. Menurut gimana ya Bu? Solusikan, mungkin solusikan. Ini ya Bunda. Bunda ini permasalahan di kelas ini karena siswanya malas ya Bunda. Nah, harapan Bunda apa ya kalau saat itu menghadapi siswanya malas? Harapan Bunda? Ya saya mungkin kan di kelas saya kan anak-anaknya informatika ya. Jadi mungkin mereka lebih tertarik untuk belajar yang berbeda. Nanti saya mungkin akan mencobanya ngasih semacam video yang mungkin ada basic dari mereka yang suka bikin video apa-apa. Ini Bunda, masalahnya itu siswa malas dan harapannya nanti siswa itu mau mengikuti pembelajarannya Bunda ya, karena kebetulan kelas yang diajar Bunda itu kelas yang jurusannya berkaitan dengan IT itu ya Bunda ya. Nah, itu harapannya. Kalau sekarang misalkan di skala Bunda ya, tujuan Bunda itu mungkin tujuan yang dicapai Bunda nanti angka 10 ya. Nah, sekarang ini kira-kira skalanya itu berapa Bunda? Mungkin kalau saya menyimak itu masih sekarang 7. Oh 7, berarti ini Bunda akan meningkatkan ya. Nah, untuk meningkatkan supaya anak ini lebih aktif dalam pembelajaran ya, dan pembelajaran jarak, terus ini Bu Bunda adakah mungkin langkah yang diambil Bunda untuk bisa menyelesaikan masalah Bunda? Ya, untuk selain saya beri video yang nanti akan saya suruh bikin sedikit materi, tapi dalam bentuk mungkin membuat mungkin dalam bentuk apa ya, yang sekarang dibilang pakai video atau apa itu karena anak-anak bisa, tapi nggak harus video, mungkin tulisan yang dikemas dalam bentuk video. Jadi Bunda nanti pembelajarannya hanya membuat pembelajarannya yang menarik kaitan dengan jurusannya ya Bunda ya, karena jurusan anak-anak yang diajar Bunda itu adalah kaitan dengan IT ya Bunda. Nanti membuat video itu ya Bunda. Nah, apa yang melakukan itu hambatan apa Bunda? Nanti kalau Bunda menerapkan itu apa hambatan? Mungkin kalau sekarang itu apa ya, internetnya. Oke. Jadi nanti mereka membikinnya pada saat di sekolah. Jadi ya permasalahan itu pada internetnya Bunda. Kemudian untuk menyikapi internet yang susah itu seperti apa Bunda? Ya, anak bisa nanti ke jurusan, kan jurusan pasti ada lah dari sekolah. Jadi mereka bisa kelompok. Oke. Ya, itu ya Bunda penjelasannya. Kemudian kalau saya melihat Bunda akan melakukan pembelajaran dengan menampilkan materi yang menggunakan IT. Nah, kemudian nanti misalkan terhalang dengan internet yang tidak lancar, Bunda nanti akan mengajak anak-anak saat di sekolah. Nah, apakah tidak mengganggu Bunda dan yang lainnya? Mungkin saya ngambilnya kalau mereka perintah lewat hari Jumat. Setelah pulang sekolah saja. Oke, jadi di hari Jumat itu kan memang pulangnya jam 11 ya Bunda ya. Jadi itu digunakan tabungan. Sepertinya dengan apa yang disampaikan Bunda itu menarik Bunda ya. Saya kok ingin tahu. Terus tindak lanjut ke depannya kapan ya Bunda melakukan ada step-step yang seperti itu akan dieksekusi dalam pembelajaran kapan Bunda? Hari besok minggu jam 12 itu
kira-kira untuk melakukan itu adakah yang diajar di dalam komunikasi terkait dengan materi atau mungkin bagaimana videonya, ada yang diajar bersama? Ya. Anak-anaknya itu Oke. ada yang terbiasa, Oh iya. ada yang mungkin sampai bagian nanti bisa Oke. Ya, jadi nanti anak-anak sendiri ya Bu ya yang sudah karena memang jurusannya komunitas. Ya, saya sudah tidak sabar lagi akan melihat langkah-langkah Bunda apa yang sudah disampaikan ke saya tereksekusi dengan baik. Bunda, sebelum saya akhiri pertemuan pra observasi hari ini, ada yang akan disampaikan Bunda? ya. Tapi saya sempat mengingat bahwa ternyata di dalam kelas saya kemarin itu ada masalah terkait anak itu malas untuk membaca materi itu. Dan ternyata setelah saya bertanya sama Bupati, akhirnya saya dapat solusi dan saya bisa menjawab sendiri. Ternyata selain anak itu malas membaca, dia semangat lagi untuk mempelajari materi. Saya akan membimbingkan video karena itu suka anak itu tetapi kan lebih dengan teknologi. Mungkin anak-anak lebih menarik, lebih tertarik untuk melihat pakai video lah. Terima kasih Bunda. Sama berbanding. Bunda, dalam tes ini nanti kita akan jumpa lagi ya saat kita melakukan observasi ini. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya absen terlebih dahulu. Ini tidak masuk sampai. Ini tidak Masih terakhir nanti di akhir kita mau pembelajaran ini cukup insya Allah. Kalian nanti saya akan membentuk kelompok. Dari satu kelompok ada 6 siswa. Saya ingin menunggu salah satu absen. Silakan kamu baca. Bukti arkeologis dari Bukti arkeologi ditemukannya kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 buah prasasti yang berbentuk limpa atau tugu batu. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 1879 dan 1990 di sekitar hulu sungai Mahakam. Yupa atau tugu batu ditulis menggunakan huruf Pallawa dan tadi saya sudah menjelaskan terkait kerajaan Hindia. Kali ini Bunda akan menayangkan sebuah video mengenai peninggalan kerajaan Hindia yang ada di Indonesia. Silakan kalian bisa melihat, menikmati. Mungkin kalian pernah melihatnya secara langsung. Mungkin sebagian besar kalian sudah pernah di Candi ya, atau mungkin kalian rekreasi
Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, itu peninggalan kerajaan Buddha. Yang menyangkut sebuah sejarah apa saja peninggalan kerajaan itu Buddha di Indonesia. Prasasti. Ada prasasti. Candi itu termasuk peninggalan sejarah. Ini patung peninggalan. Ini salah satu Buddha tidur. Yang itu adalah Siddhartha Gautama ya. Dan kita kuno Dalam kerajaan yang Buddha di Indonesia yang kita yang bersejarah. Prasasti yang akan patung yang ditulis pada bahan yang keras karena prasasti yang sudah ditulis di atas batu maupun sekolah yang disingkat dengan cepat. ini sudah ada beberapa kitab ya. Misalnya lihat banyak sekali kitab-kitab yang ada pada saat zaman kerajaan Buddha. Kemudian bagaimana dengan peninggalan kerajaan yang Buddha di Indonesia? Kita peninggalan kerajaan ini Berdiri sudah ada dua api diberikan kepada kaum Brahmana. Ada sekali 20.000 ekor sapi. Dermawan sekali harusnya ya. Bahasa dekat dermawan. Buktinya apa? Pada saat masa pemerintahan dari Raja Kurawa, beliau itu sempat mengadakan sebuah upacara pengorbanan, dan beliau itu saat kerajaan ditemukan Raja Buddha. Di situ ada kesimpulan dua, jadi dua prasasti itu disimpulkan ada dua. Yang pertama itu disebutkan bahwa Buddha itu ada yang apa yang namanya peperangan. Itu terkait lokasi dan juga sejarah. Kemudian keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya, sejarah itu sudah ada. Di situ adalah kesimpulan. Sampai dulu dirapikan, boleh kamu potong sesuai dengan apa namanya gambar. Ada yang bawa lem? Ada yang ini betul. Nah, itu kamu. Dikana ikut, Pada apa? ikut. Jadi aja mah. Prasasti IPA. Proses ini merupakan prasasti Merupakan prasasti IPA. Yang ini sejarah yang Tempat titik hilang. Saya Jessica Karyani, nama saya Setia Dewi, nama saya Dr. Hasanah, nama saya Sapitri Deutami, dan nama saya juga Raisna Rusdiani. Candi Prambanan adalah bangunan candi corak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Roro Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama
dewa utama, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwakya, nama asli kompleks candi ini adalah Siwakdika, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa, dan memang di dia ruang utama. Candi ini bersemayam arca Siswa Mahadewa setinggi 3 meter. Dikarenakan aliran Siwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini, Candi Prambanan merupakan candi peninggalan dari Kerajaan Mataram. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Juga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahmana yang bermakna Brahman agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi, dan karakter yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Bangunan dari candi ini dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahmana, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, dan Siwa, dewa pemusnah. Di kompleks candi ini terdapat area Siwa Mahadewa yang memiliki tinggi mencapai 3 meter, yang menunjukkan bahwa Dewa Siwa lebih dimaksimalkan. Sungai tersebut sekarang dikenal sebagai Sungai Elang, yang mengalir dari utara ke selatan menuju barat kompleks candi Prambanan. Dulunya, jumlah candi Prambanan mencapai 940 bangunan candi yang terdiri dari 3 candi Trimurti, 3 candi Wahana, 2 candi Apis, 4 candi Belit, 4 candi Patok, dan 222 candi Pewara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kemudian hanya milik semata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekretari Amen yang melaksanakan saya tokoh penduduknya nomor 21 saya graduate absen 2 kami akan mempresentasikan tentang arca. Arca adalah patung yang berhubungan dengan tujuan utama sebagai media keagamaan dan sarana dalam bekerja Tuhan atas keberkahannya. Arca berbeda dengan patung pada umumnya yang merupakan fungsinya sebagai alat makna itu membuat sebuah arca dalam sederhana membuat patung benda.
Pemujaan buku sangat dianjurkan dalam budaya khususnya pada masa dua para juga seperti disebutkan dalam naskah pada atas dalam agama Buddha akan dan menjaga selama disebut Buddha warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Bu Indah, kemarin Bu Indah sudah melakukan pembelajaran di kelas ya, dan saya sudah melakukan observasi saat Bu Indah melakukan pembelajaran di kelas. Bu Indah, saat ini saya akan melakukan pra observasi. Di sini kita tidak sendiri Bu Indah, ini ada Ibu Eva, saya. Jadi di sini nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait apa yang sudah Bu Indah lakukan saat kemarin melakukan pembelajaran di kelas. Bu Indah, setelah Bu Indah melakukan pembelajaran di kelas ya Bu Indah, ini apa yang menjadi harapan Bu Indah saat selesai melakukan pembelajaran? Saya berharap anak-anak itu lebih kreatif lagi, dan mungkin anak-anak lebih tertarik lagi untuk mempelajari materi yang saya sampaikan. Kalau sebelumnya mungkin Bu Indah sudah membuat skala sepertinya 5 ya Bu Indah. Nah, karena kemarin sudah melakukan pembelajaran Bu Indah dengan apa setelah kita melakukan coaching kemarin, itu skalanya sudah berapa Bu Indah dari 0 sampai 10? Kemarin kira-kira ya 8 lah Bu anak-anak Sudah ya. Bu Indah, saat Bu Indah melakukan pembelajaran, hambatan apa yang ditemui Bu Indah? saat pembelajaran kemarin anak-anak yang hambatannya mungkin ya bukan mungkin, memang anak-anak sekarang itu kan banyak disuruh membaca itu malas. Oh itu ya. Dan jadi saya ingin anak-anak itu belajarnya lebih semangat lagi. Mungkin saya akan mengikuti gaya belajar mereka dengan cara sekarang yang teknologinya semakin canggih. Mungkin selain dari materi dalam bentuk PPT atau apa, saya akan bikin semacam video. Mungkin saya ambil dari YouTube, nggak mungkin saya bikin sendiri karena video durasinya juga lama. Jadi ya itu dari segi IT saja saya akan mengikuti mereka, karena mereka kan juga jurusannya. Jadi hambatannya itu siswa itu malas ya Bu. Nah malasnya itu dikarenakan dengan membaca yang banyak. Dulu mereka Terus tadi Bu Indah mengambil langkah buat membuat semacam video ya. atau apa. Jadi tampilannya bisa lebih menarik sehingga anak-anak enggak semuanya kok seperti membaca yang bacaan banyak, tapi dengan tampilan video mungkin itu lebih menarik sehingga mereka itu tertarik dan tidak merasa malas itu. Nah, untuk melakukan itu Bu Indah ya, apakah malas itu hanya karena mereka itu dalam tampilan materi yang disampaikan atau mungkin ada yang lain? Kalau di dalam sejarah itu kan kebanyakan cerita zaman-zaman dulu. Mungkin menurut mereka saya tidak pernah merasa ada di dunia itu. Jadi nggak pengen menyelami juga, mungkin hanya sekilas pengen tahu gitu aja, hanya sekilas tahu, dan nggak harus. Anak-anak itu kebanyakan kan malas membaca kalau ada banyak materi. Kalau sejarah kan kalau nggak diceritain atau dirangkumin kan mereka nggak paham juga. Kebanyakan yang gitu.
beda lagi kalau semacam matematika atau apa kan dia dikasih apa namanya rumus sudah bisa mengerjakan gitu. Kalau cara kan harus benar-benar dijelaskan, dikasih contoh gambarnya juga. Bunda, setelah Bunda melakukan pembelajaran, apakah Bunda merasa bahwa kemarin pembelajarannya itu sudah berhasil atau mungkin masih ada hal yang menurut Bunda ini kok masih ada kendala? Kalau semuanya anak-anak sesuai harapan saya itu belum ya. Ya. Karena anak-anak itu kan nggak semua kemampuannya itu sama. Jadi ya masih ada beberapa anak yang pada saat diajak diskusi semacam itu ada yang benar-benar mengerjakan, ada yang mungkin hanya saya lihat gimana caranya mengerjakan, juga ada yang rasa apa malas untuk beli, karena aku tinggal beli aja gitu Iya. kan. Tapi nanti insya Allah dengan berjalannya waktu anak-anak juga saya akan berusaha agar semuanya semangat ikut untuk diskusi selanjutnya. Nah itu tadi kok ada Bunda menyampaikan sedikit ada masih kurang begitu ini ya Bunda. Itu ada di posisi kalau materi sudah karena Bunda sudah memberikan video pembelajarannya Bunda. Apa itu ada video ditampilkan. Nah, kemudian ini tadi Bunda masih ada sedikit itu fokusnya di mereka masih malas atau mereka masih belum fokus atau mungkin dalam posisi kan Bunda kemarin mengelompokkan ya atau dalam kelompok itu sehingga masih belum maksimal seperti yang diharapkan Bunda. Kalau saya lihat kemarin itu kan saya acak ya, Oh. saya acak, jadi mungkin anak-anak kurang nyaman dengan kelompoknya. Oh, itu, ya. Makanya nanti saya akan oke lah nanti kedepannya terserah mereka, saya bebaskan mereka untuk membentuk kelompok, terserah mereka. Berarti kalau membentuk kelompok terserah mereka itu apakah nanti Bu Indah lebih mengarahkan pada anak itu karena mereka sesuka mereka berarti mereka itu akan mencari hal yang hampir sama dengan mereka atau mungkin nanti Bu Indah juga mengarahkan terus yang seperti apakah yang bisa satu rumah atau bagaimana? Gini Bu, nanti saya juga akan mengarahkan mereka, nggak mungkin saya lepas langsung Ya. terserah anak-anak itu. Tetap nanti jika saya melihat satu kelompok itu sekiranya ada anak yang memang satu kelompok itu belum bisa menguasai materi, nanti saya juga akan memasukkan salah satu anak yang sekiranya bisa menularkan ilmunya yang dia pahami dalam materi itu biar satu kelompok itu juga semuanya paham juga namanya kelompokan jangan selesai sudah seperti itu. Kemarin Bu Indah menyampaikan itu masih belum kondusifnya karena itu ya Bu Indah di kelompok itu masih ada sedikit konflik dengan anak-anak yang ada di kelompok ya. Nah kemudian ini Bunda tadi menyampaikan langkahnya untuk tindak lanjut ke depan, coba untuk lebih ini lagi kelompoknya mungkin ya sesuai dengan mungkin minat mereka, mungkin kemampuan ya Bunda. Nah Bunda karena itu Bunda sudah bisa menemukan apa ya yang menjadi permasalahan kebiasaan kemarin, kemudian Bunda juga sudah mengalami. Nah untuk ke depan Bunda, ini kan pembelajaran itu kan berkesinambungan ya. Untuk pembelajaran ke depan ini apa yang menjadi langkah-langkah Bunda untuk memperbaiki apa yang kemarin itu menjadi pijakan Bunda. Oh ya ini, nah itu tadi terkait yang disampaikan Bunda itu seperti apa? Iya, kalau kedepannya harapan saya anak ya itu Bu, dan kembali lagi ke yang awal tadi, saya ingin anak itu lebih kreatif, tidak menggantungkan materi dari saya. Nah, sekarang internet itu sudah bisa masih pembelajaran jika anak itu benar-benar mau memanfaatkan, tapi tetap saya nanti mengarahkan mereka biar sedikit berkembang lah, paling tidak sesuai dengan jurusan mereka di informatika terutama itu mereka
saya tetap memberi materi biar mereka juga lebih berkembang dengan kemampuan mereka lah di bidang IT. Ini anaknya tadi sudah pengelompokan, sudah kemudian materi Winda itu, ini Winda menanyakan lagi bahwa materi itu tidak hanya dari guru, tapi mereka juga bisa setelahnya kita ada tema ini, mereka nanti yang menyediakan gitu ya Winda ya. Kalau saya perhatikan biar anak-anak berkembang. Ya, nggak stay di tempat. Ya, berarti ini memunculkan siswa nanti lebih mandiri, kreatif, mandiri itu ya Bu ya. Oke, berarti itu Bunda mengarah pada bagaimana untuk nilai-nilai mereka selain pembelajaran itu sendiri ya Bunda. Oke Bunda, itu jadi untuk pembelajaran berikutnya apa yang disampaikan Bunda itu nanti masuk dalam pembelajaran yang berikutnya ya Bunda. Jadi ini seperti tindak lanjut setelah kemarin kita masih nanti Bunda untuk pembelajaran ke depan akan seperti apa yang Bunda, apakah Bunda selama ini ada memunculkan seperti itu, adakah seseorang ya yang mungkin memberikan bantuan atau mungkin untuk berdiskusi, adakah seperti itu Bunda? Jadi saya biasanya sama teman-teman semapel ya, kalau saya itu sering tukang pikiran sampai materinya kemana, nanti kita ulangi seperti apa, nanti itu bareng-bareng kita jalankan. Jadi nggak saya sendiri beliau enggak, jadi kita bareng-bareng materinya sudah apa, nanti ulangannya itu kita bikin seperti apa, itu saya sering semapel. Bunda, memang dari hasil observasi kemarin luar biasa apa yang diajarkan Bunda di kelas ini sangat luar biasa ya. Nah itu nanti apalagi kalau saya mendengar yang disampaikan Bunda ini malah sepertinya itu saya juga ingin tahu lagi ya Bunda. Ke depannya nanti malah lebih menarik lagi ya Bunda. Oke Bunda, sepertinya itu yang saya dan ini mudah-mudahan Bunda ke depan ini menjadi membuat siswa-siswi atau peserta didik Bunda ini lebih mandiri, lebih kreatif, dan karena tadi bisa jadi materi tidak hanya guru tapi dari murid, jadi memunculkan critical thinking-nya, kemudian kreativitas. Oke, Bunda. Ini saya itu juga malah penasaran ya. Setelah selesai observasi malah penasaran ketemu lagi. Bunda, terima kasih atas waktunya. Kalau kita ada waktu lagi ya, kita bisa berbagi juga karena cukup menarik bagi saya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, bisa betul. Iya. Ini Bu. Diteruskan kayak kemarin.